Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, kali ini aku mau membawakan sebuah kasus yang cukup unik dan menarik untuk dibahas. Tapi sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe dulu videonya di bawah ini. Aku tunggu ya selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja kita mulai membahas kasusnya. Jadi kasus yang satu ini dinamakan kasus pembunuhan berantai Hwasong. Terjadi pada tanggal 15 September 1986 sampai dengan 3 April 1991. Kenapa dikasih nama pembunuhan berantai Hwasong? Karena kasusnya ini terjadi di Hwasong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Para korbannya ini adalah perempuan dengan rentang usia antara 13 sampai 71 tahun. Kebanyakan mereka terbunuhnya dengan cara tercekik, diperkosa, dan dibunuh dengan pakaian masing-masing korban. Nah, kasus pembunuhan berantai yang satu ini juga memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 30 tahun. Nah, mungkin karena zaman dulu teknologi masih belum canggih kali ya, makanya polisi masih lama gitu menyelidikinya. Bukti-bukti yang ditemuin juga masih kurang cukup atau kurang kuat. Oke, langsung aja kita mulai ke deretan kasus pembunuhan Hwasongnya. Ini aku akan ceritain mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, pembunuhan yang pertama ini terjadi pada tanggal 15 September 1986. Korbannya ini adalah seorang nenek berumur 71 tahun. Jadi, ada laporan hilang seorang nenek dan baru ditemukan 5 hari kemudian dalam kondisi tewas tanpa pakaian bawah. Namun polisi tidak menemukan tanda-tanda pemerkosaan. Polisi menyebut kalau korban tewas karena dicekik dengan motif perampokan karena sejumlah uang milik korban hilang. Nah, jadi sebelumnya si nenek ini sebelum dilaporkan hilang, nenek ini habis berjualan di pasar. Nah, harusnya kan dia punya uang dong, tapi uangnya udah nggak ada berarti. Jadi polisi mengidentifikasi bahwa kasus ini merupakan pelaku membunuh karena dengan motif perampokan. Terus kita lanjut ke kasusnya yang kedua. 1 bulan kemudian ini, di wilayah yang sama pada tanggal 20 Oktober, perempuan berusia 25 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Banyak ditemukan tanda-tanda sayatan pada tubuh korban, serta tanda-tanda pemerkosaan. Korban tewas karena dicekik dengan menggunakan stoking miliknya sendiri. Nah, terus kita beralih ke yang ketiga. Terjadi pada tanggal 12 Desember, wanita berusia 25 tahun dilaporkan hilang dan ditemukan tewas tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah, jadi ini dilaporkan hilangnya pada tanggal 12 Desember kan. Tapi baru ditemukannya ini 4 bulan kemudian.
wanita itu ditemukan tanpa pakaian bawah dengan mulut disekap dengan pakaian dalam. Nah, terus hanya berselang 2 hari, pada tanggal 14 Desember, kembali dilaporkan kasus pembunuhan wanita berusia 21 tahun. Korban baru ditemukan 1 minggu kemudian dalam kondisi tewas dengan tangan terikat ke belakang. Lagi-lagi pelaku menggunakan pakaian dalam untuk menyekap korban. Ditemukan juga tanda-tanda pemerkosaan. Diduga pelaku menggunakan payung untuk merusak area privasi korban. Terus yang selanjutnya pada tahun 1987, pada 10 Januari, siswa berusia 18 tahun ditemukan tewas dengan kondisi terikat pakaian dalam miliknya. Pelaku pembunuhan meletakkan korban dalam tumpukan jerami. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dengan golongan darah B. Polisi kemudian menduga bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai. Karena polisi curiga dalam waktu yang berdekatan ada kasus yang mirip juga sama yang kasus ini. Tapi karena kurangnya bukti menyebabkan proses penyelidikannya ini terhambat. Jeda selama 5 bulan, pada 2 Mei kembali ditemukan wanita berusia 29 tahun tewas dengan kondisi setengah bugil. Korban ditemukan 1 minggu kemudian usai dilaporkan oleh suaminya sendiri. Pada tubuh korban juga ditemukan sperma yang membuat polisi memperluas area investigasinya. Nah, lanjut ini ke tahun 1988. Pada tahun ini, penduduk Korea Selatan tengah berbahagia karena akan digelar Olimpik yang pertama. Namun, laporan pembunuhan kembali diterima. Setelah 14 bulan, nggak ada kasus pembunuhan. Tiba-tiba ada laporan lagi. Seorang ibu berusia 54 tahun ditemukan tewas dengan mulut disekap pakaian dalam. 1 tahun kemudian, tahun 1990, pada 15 November, seorang siswi berusia 14 tahun ditemukan tewas dengan tanda-tanda pemerkosaan. Polisi mengungkapkan, saat ditemukan tangan gadis ini udah terikat oleh stocking miliknya. Nah, lanjut ke tahun 1991. Nah, pada tahun ini menjadi kasus yang terakhir dalam serangkaian kasus pembunuhan berantai Hwasong. Terjadi pada tanggal 3 April 1991, seorang nenek berusia 69 tahun kembali ditemukan tewas dengan luka cekikan. Nah, terus usai polisi melakukan investigasi, ditemukan bahwa pelaku memiliki golongan darah B. Kasus ini menjadi babak terakhir pembunuhan berantai Hwasong. Saking terkenalnya kasus pembunuhan ini, kemudian diangkat menjadi film yang berjudul Memories of Murder yang disutradarai oleh Song Kang-ho. Kasus ini sampai saat ini masih menjadi perbincangan dunia karena menjadi salah satu kasus pembunuhan terbesar di Korea. Nah, setelah 30 tahun lebih menyimpan misteri, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini. Akhir September 2019 lalu, polisi wilayah Provinsi Gyeonggi
Nanbu mengumumkan mereka berhasil mengidentifikasi tersangka yang kini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus lain. Jadi, menurut kalian gimana nih? Setelah kalian mendengar kasus yang satu ini, kalian bisa komen di bawah ini ya. Yang gilanya lagi nih, yang gak habis pikir, ini pelaku juga melakukan aksi ini kepada adik iparnya. Jadi dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan kepada adik iparnya yang terjadi pada tahun 1994. Parah banget sih dia. Dan kasus ini juga sempat ditakutin, sempat dikhawatirkan kalaupun tersangkanya itu nanti ketemu, dia tidak akan dituntut atau tidak akan dipenjara. Kenapa? Karena di Korea itu ada batasan masa waktu hukuman. Jadi kalau misalnya udah melewati batas masa itu, si pelaku ini walaupun akhirnya polisi berhasil ketemu pelakunya, dia nggak bisa ditangkap karena udah lewat masa waktunya. Dan untuk kasus yang satu ini, masa berlaku kasusnya ini habis pada tahun 2006. Ya cuman sekarang pelakunya udah di penjara karena kasus yang lain itu yang dia perkosa adik iparnya dan membunuhnya. Sekian video dari aku kali ini. Kalau misal kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe. Kalian juga bisa tulis di komen video apa lagi yang bisa aku bawain nanti. Kalian bisa tulis, bisa saranin apa aja. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa kalian jaga kesehatan selalu ya. Bye bye. See you on the next video.